Nah, coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di hadapan kalian ada gambar seorang Pak Tani sedang mencangkul sawah. Pak Tani mencangkul sawah menggunakan kaki dan tangannya. Nah, di dalam tangannya Pak Tani dan kakinya Pak Tani ini ada tulang dan otot yang bisa membuat Pak Tani bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Otot itu merupakan alat gerak aktif pada manusia. Jadi, hampir di seluruh tubuh manusia itu terdapat otot, termasuk pada kaki dan tangan kita. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tulang dan otot. Nah, otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang sehingga kita dapat bergerak. Jadi, otot dan tulang itu saling bekerja sama membentuk suatu sistem gerak. Karena tulang ini alat gerak pasif, sehingga harus dibantu dengan otot agar dapat bergerak karena otot ini adalah alat gerak aktif pada manusia. Nah, otot itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada otot polos. Yang kedua ada otot lurik. Dan yang ketiga ada otot jantung. Kalau otot polos itu dapat menggerakkan organ di dalam tubuh kita tanpa kita kendalikan. Contohnya nih, kita dalam lambung kita itu terus bergerak karena adanya otot polos ini, dan makanan di lambung kita itu bisa hancur karena di dalam lambung kita itu gerakannya tidak perlu kita kendalikan, jadi sudah otomatis bergerak ya gerakan dalam lambung ini. Yang kedua ada otot lurik. Nah, kalau tadi otot polos itu terdapat pada organ tubuh dan kita tidak perlu mengendalikannya, kalau otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh. Jadi bisa menggerakkan anggota tubuh kita sesuai dengan keinginan. Misalnya kamu ingin mengangkat tangan, kamu ingin menggerakkan kaki, ingin menggerakkan jari, itu yang menggerakkan adalah otot lurik. Dan yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot jantung ini kerjanya khusus untuk menggerakkan jantung kita. Kira-kira bekerjanya dikendalikan atau tidak ya? Iya, otot jantung itu bekerja juga tidak dikendalikan, jadi sudah otomatis bergerak ya. Jadi kita nggak bisa menyuruh jantung kita berhenti, nggak bisa. Nanti kita bisa tandanya sudah meninggal kalau jantungnya sudah berhenti. Nah, karena otot jantung ini menggerakkan jantung, jadi geraknya otomatis bergerak terus sepanjang hidup manusia. Nah, ini ada contoh-contoh otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perhatikan di sini, ini adalah otot polos nih, bentuknya seperti ini. Lihat panahnya, ini bentuknya otot polos. Contohnya apa otot polos? Otot polos itu terdapat di alat pencernaan manusia, jadi bekerjanya sudah tidak perlu dikendalikan, sudah bekerja secara otomatis. Yang kedua, ini otot lurik nih, bentuknya begini. Ya, beda ya bentuknya dengan otot polos. Nah, kalau otot lurik ini otot yang menempel pada rangka nih, contohnya nih yang seperti di gambar. Yang ketiga ada otot jantung. Kalau otot jantung ini khusus untuk menggerakkan jantung kita. Bentuknya juga beda ya dengan otot polos dan otot lurik. Nah, kita lihat perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dari tadi pertama, bentuknya, otot lurik itu bentuknya panjang dan silindris. Kalau otot polos, bentuk ujungnya itu meruncing. Kalau otot jantung, bentuknya panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Tadi dilihat ya, otot jantung itu bercabang-cabang. Kemudian, kerjanya, kalau otot lurik itu dipengaruhi oleh kesadaran. Karena kan ini otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka kita. Jadi misalnya kamu mau menggerakkan jari, kamu mau menengok kanan kiri, kamu mau lari di tempat, itu kan secara sadar, dipengaruhi oleh kesadaran kita. Itu kalau otot lurik. Kalau otot polos dan otot jantung itu tidak dipengaruhi kesadaran.
tetap bekerja meskipun kita dalam keadaan tertidur. Dan gerak dan ketahanannya, kalau otot lurik itu cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Kalau otot polos gerakannya itu lambat, teratur, dan tidak cepat lelah karena ini gerakannya tidak dipengaruhi kesadaran. Begitu pula dengan otot jantung. Otot jantung ini gerakannya teratur dan tidak cepat lelah.